Ya, nama saya Fernando Trisno Swandi. Saya berasal dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi informatika. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini project 4, yaitu menyambungkan NodeMCU 32 ke Firebase, dan nanti kita akan mengelolanya di Android melalui Android Studio. Oke, kita akan lanjut ke materi. Kita akan menjelaskan tentang mini project 4, yaitu NodeMCU 32 yang kita akan hubungkan Firebase dan nanti kita akan sambungkan ke Android. Ya, di sini alat yang kita gunakan sama seperti mini project 3, itu ada breadboard, NodeMCU 32, sensor suhu atau DHT11, kabel jumper, dan microservo MG90S. Nah, ini gambar-gambarnya dapat kita lihat. Sini ada breadboard, NodeMCU seperti itu, sensor suhu, kabel jumper, dan microservonya. Nah, sekarang kita akan membuat project di Firebase-nya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat projectnya, kita dapat masuk dulu ke sini Firebase. Kalau kita membuat project, kalau kita belum punya, kita akan add project sini. Karena saya sudah punya, nanti saya masuk langsung ke project saya. Ya, sini ada project saya sini. Yang kita harus simpan adalah di sini kode autentifikasinya. Masuk ke project setting, service account, kemudian database secrets, dan nanti kita copy kode ini untuk autentikasi di Arduino nya. Nah, dan ini nanti juga kita copy untuk host di Arduino nya. Setelah membuatnya, kita merangkai alat dari NodeMCU dan servo serta DHT nya. Di sini kita dapat lihat kita meletakkan DHT11 nya di pin nomor 26 dan di servonya di pin nomor 21. Nah, di sini kita menyambungkan servonya dengan 5 volt serta DHT11 nya dengan 3,3 volt serta ada ground juga di situ. Kita dapat melihatnya seperti ini rangkaiannya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan codingan di Android-nya serta di Arduino-nya. Ya, di sini pada activity main XML-nya kita dapat lihat kita memakai di sini button untuk on off-nya, kemudian text view untuk sini, kemudian text view satu lagi untuk value suhu. Nanti akan memprint suhunya sesuai dari DHT11 nya. Kemudian sudut kita juga menanti view pada inisial sudut, dan edit text kita gunakan edit text di sudut itu untuk nanti kita menulis berapa yang kita inginkan sudut untuk bergerak Arduino nya. Kemudian lanjut yang terakhir button untuk ubah sudut, nanti akan mengompil masuk ke Firebase nya. Itu untuk XML nya. Kemudian ke main activity, seperti biasa ini import yang kita gunakan agar tidak jadi error. Yang penting ada Firebase database ini, karena kita akan menggunakan hubungan ke Firebase. Di sini ada banyak sekali private ya, ada private text view, sudut, text suhu value, sudut, txt sudut, edit text sudut. Sini ada buttonnya ada 2 seperti tadi untuk button kirim updatean sudut dan button sistem tuh on off nya. Kemudian ada boolean true. Kemudian sini ada database, reference, myref servo, myref suhu, dan myref system untuk nanti mengupdate ke Firebase nya, Firebase database. Lanjut ke on create. Di sini yang kita lakukan pertama kali adalah nanti super on create ini bawaan ya, ini juga agar kita bisa terhubung ke layout yang kita buat. Kemudian Firebase database untuk mengambil intents. Kemudian ini
kita untuk mengambil ke nilai Firebase nya tadi yang seperti Firebase, nama servo, suhu, sistem. Nah kalau yang ini kita ambil untuk nilai di dalam Android nya, find view by ID ini dengan ID. Kemudian buttonnya juga sama. Nah ini kita buttonnya ada action, set on click listener untuk button on off dan button mengirim atau mengubah sudut sini sama. Kemudian kita menggunakan juga value event listener untuk suhu ya. Kita mengambil nilai dari Firebase, nanti kita update ke Android kita. Ini text value, suhu value, set text, database, data snapshot, get value to string. Nanti akan masuk ke Android kita. Kemudian ada ini untuk button ubah sudut. Nanti kalau kita tekan akan ada toolsnya yang keluar bahwa kita sudah tekan. Kemudian kita langsung mengupdate ke Android serta bisa menggerakkan Arduino-nya. Kemudian di sini klik button system. Yang ini untuk on off-nya. Jika 1 nanti set value 1 untuk ref-nya, kalau jika 0 set 0 untuk ref-nya. Jika kita tekan sekali 1, jika tekan lagi 0. Mungkin itu. Ya di sini kita menggunakan encode sama seperti kemarin ya, ada WiFi, Firebase tambahannya di sini yang baru. Kemudian DHT Plus untuk sensor suhu dan ESP32-nya servo untuk mikroservonya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa autentifikasinya nanti kita pakai di sini untuk terhubung ke Firebase, dan ini hostnya juga yang tadi. Kemudian ini seperti biasa SSID ini untuk WiFi tenda 5973968. Kemudian passwordnya Luna Kucing. Nah, ini pin servonya kita pakai pin servo 19. Tadi saya ganti soalnya. Kemudian pin suhunya 26. Kemudian kita Firebase datanya kita beri nama data FB, servo ente sudut 0, ente suhu 0, tampung suhu untuk menambung suhu, dan ente sistem itu untuk menjalankan tombol on off nya. Ini untuk menyalakan DHT Plus nya, pin suhu DHT Plus. Nanti untuk mendeklarasikan dan menyalakannya sini. Nah ini. Kemudian void setup di sini ada serial begin, wifi.begin untuk menyalakan wifi, nyambungkan DHT Plus begin untuk menyalakan sensor suhu. Kemudian servo attach pin servonya. Sini menggunakan pin 19 untuk membacanya. Kemudian Firebase begin, Firebase host, dan Firebase out autentifikasi. Dan ini Firebase connecting WiFi itu kita beri true. Ini untuk apa? Untuk mengizinkan jika koneksi WiFi terputus. Dan ini kita konekkan, mencobakan connect ke WiFi. Ini metode connect seperti biasa. Berstatus negasi well connect, serial print titik, delay seri 1 titik. Dan jika sukses ada tulisan sukses terkoneksi WiFi. Kemudian di void loop-nya kita menggunakan Firebase get string data FB slash system. Kemudian if data FB integer data sama dengan 1, karena ini kita 1 to on 0 to off, jadi kita anggap ini 1, kita kasih nilai sistem 1, jika tidak sistem 0. Kemudian tampung suhu. Di sini kita akan membaca read suhu. Nanti kalau suhu sudah terbaca, nanti Firebase akan langsung mengupload atau mengganti suhu tersebut. Ketika dieksekusi nilai suhu akan diganti seperti itu. Kalau servo ini dari Androidnya, nanti servonya akan membaca, kita ganti berapa nanti akan sesuai dengan derajat yang kita tulis nanti melalui Androidnya.
sekarang kita dapat lihat sini mini project 4 sini sama ya, dan ini cross servonya .mcu. Sekarang kita coba edit. Untuk sudutnya kita mau edit berapa, misal 80 ya, 80 kita edit, terupdate, geser ya, ini tadi agak lurus sekarang agak menceng. Coba kita fokuskan ke sini, ke servonya aja kita ganti 120. Kita ganti 120. Yuk geser kan 120, geser ya. Kemudian coba kita periksa tombol on off nya sini, kita pencet ya. Nah, terganti kan, ini lagi ganti, terdetek juga. Mungkin itu project 4 saya. Sekian dan terima kasih.